Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armenia dengan NIM akhir 138. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Yang pertama ada peran perempuan dulu versus sekarang. Dulu, sebelum abad ke-20, perempuan sering ditempatkan pada peran domestik atau yang merupakan perpanjangan dari peran ibu, seperti mengurus rumah tangga atau mengurus anak. Norma sosial dan budaya di banyak masyarakat menetapkan perempuan sebagai penopang rumah tangga dibandingkan laki-laki yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Sekarang, sejak revolusi industri, muncul perubahan yang signifikan di mana perempuan mulai bekerja di sektor publik. Mereka mulai aktif berperan dalam berbagai bidang profesional seperti guru, dokter, dosen, pemimpin organisasi, hingga pejabat publik. Prevalensi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, tingkat partisipan angkatan kerja perempuan di Indonesia mencapai 53,41%. Sedangkan menurut World Bank tahun 2023, melaporkan partisipan perempuan di dunia kerja mencapai 47%. Pergerakan perempuan di dunia kerja itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perempuan dalam menjalankan peran produktifnya dengan tujuan mempertahankan hidup, mendapat upah, meningkatkan taraf kehidupan, dan perkembangan ke arah positif. Lalu bentuk perwujudan perempuan dalam dunia kerja dengan tidak membedakan jumlah atau porsi untuk ditempati oleh tenaga kerja yang berasal dari kaum perempuan. Jadi kaum perempuan mendapatkan jumlah atau porsi pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kemudian tidak membedakan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, di mana biasanya pekerja perempuan itu lebih memiliki upah yang sedikit dibandingkan laki-laki. Kemudian tidak adanya pembatasan jabatan bagi kaum perempuan dalam berbagai bentuk hal termasuk politik. Kemudian tidak adanya pembatasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh keadilan. Kemudian hambatan wanita dalam karirnya. Yang pertama, glass ceiling atau atap kaca. Ini tuh merupakan metafora untuk hambatan yang tak terlihat yang menghentikan perempuan meskipun mereka memenuhi syarat untuk naik ke posisi yang paling tinggi dalam organisasi. Hambatan ini bukan hanya karena mereka tidak punya kemampuan, namun karena kombinasi struktur budaya dan bias. Kemudian selanjutnya ada stereotip gender. Ini tuh merupakan keyakinan atau anggapan umum baik secara sadar atau tidak bahwa perempuan memiliki karakteristik tertentu, misal lebih emosional, kurang tegas, atau tugas utamanya mengurus rumah tangga, sehingga dianggap kurang cocok untuk beberapa pekerjaan atau posisi kepemimpinan. Hal yang terakhir, beban ganda atau work-family conflict. Situasi di mana perempuan dengan pekerjaan profesional juga memiliki tanggung jawab besar di rumah, seperti mengurus anak, menjadi orang tua, atau mengurus rumah tangga, sehingga harus membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan keluarga. Dan apabila mereka tidak punya dukungan dari keluarganya, maka ini bisa menghambat karir mereka. Kesimpulannya, pergerakan perempuan di dunia kerja bukan sekedar perjuangan mencari nafkah, tapi juga gerakan sosial untuk kesetaraan dan keadilan. Dulu, perempuan dibatasi oleh norma, namun sekarang mereka sudah berani melangkah ke ruang publik, menjadi pemimpin, dan menentukan arah hidupnya. Namun, hambatan halus seperti bias gender, beban ganda, dan glass ceiling masih perlu diperjuangkan. Pemberdayaan tidak cukup di tingkat individu saja, namun perlu dukungan dari komunitas, perubahan budaya kerja, dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.